Nah, sekarang saya keluarkan teorinya. Kalau antum bekerja dengan iman, ikuti aturan Allah, plus tingkatkan takwa. Jadi sholat gak ditinggalkan, baca Quran dilakukan, kan? Infak dikerjakan, zakat gak ditunda. Demi Allah saya katakan, ini bahasa Quran. Quran surah ke-7 ayat 96. Ya, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, plus takwa. Kalau ada satu penduduk negeri, bukan cuma satu orang. Satu penduduk negeri. Antum di sini kumpul ya, teman-teman pengusaha kumpul misalnya. Dan tilawah ayat ini. Terus kompak, yuk kita ikuti aturan Allah. Sekarang kita praktekkan, kita jauhi yang Allah nggak suka, kita praktekkan ini. Terus saat bersamaan, Anda pun kompak. Wattaqau, tingkatkan takwa. Begitu panggilan sholat, Anda dulu inisiasi dengan teman-teman. Ayo ke masjid, kan? Begitu Senin Kamis, Anda coba puasa. Begitu orang lain ada waktu luang baca Al-Quran, Anda baca Al-Quran. Masya Allah. Apa yang terjadi? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan turunkan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Kami buka. Baik, jadi ketika itu turun ayatnya, Nabi langsung beliau langsung kumpulkan para sahabat pengusaha, diberikan manhaj ini, diajarkan oleh Nabi. Anda tahu apa yang terjadi? Semua pengusaha di zaman Nabi itu sukses melampaui masanya. Saya katakan melampaui masanya, sampai hari ini pun asetnya masih ada. Sampai hari ini. Ya. Dan dahsyatnya luar biasa. Ada yang dari cuman pakaian tiba-tiba dapat keuntungan luar biasa. Ya, Abdurrahman bin Auf, sahabat luar biasa. Hijrah ke Madinah, modalnya cuman pakaian. Ya, karena hartanya dirampas. Begitu sampai di Madinah, beliau praktekkan manhaj Nabi. Cuman dalam beberapa waktu sudah jadi orang paling kaya di Madinah, yang kapaknya terbuat dari emas. Pernah Madinah itu heboh ya, rame gitu kan. Ketika dicari, kata Sayyidah Aisyah, kenapa ini jadi rame? Keluar ternyata ada kafilah ya, barang dagangan Abdurrahman bin Auf yang di masa itu datang dengan 700 ekor unta penuh semua tadi. Ada emas, ada berlian, dan macam-macam dan sebagainya. Ketika ramai tadi dengan 700 untanya, kata Sayyidah Aisyah, saya pernah mendengar kata Nabi Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya, maksudnya merangkak di sana lambat karena banyak yang di-scan-nya gitu kan. Bukan berarti merangkak begini, bukan. Ya, beliau langsung berpikir, jangan-jangan karena harta saya ini. Begitu datang 700 unta itu dengan dagangannya, kata beliau, saya sedekahkan semuanya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Silakan untuk ahli Madinah, saya sedekahkan semuanya. Tayyib. Itu luar biasa gitu kan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menikah dengan dua putri Nabi. Ya, orang sangat dekat dengan Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi, pemalu. Kata Nabi, malaikat Jibril juga kalau lihat Utsman ikutan malu. Ya, saking baiknya luar biasa. Tayyib. Bagaimana cara beliau berusaha? Diikuti manhaj Nabi, dilepaskan dari yang dilarang. Kayanya luar biasa. Dalam keadaan demikian, sampai hari ini asetnya masih ada. Ya, perhatikan, bukan cuma iman tapi takwa. Begitu ada, mohon maaf, ada satu sumur ya, dimonopoli oleh Yahudi. Kata Utsman, saya beli sumurnya. Tadinya ngambil air bayar, kata Utsman sekarang nggak usah bayar. Sekalian ada kebun kurma di sekitarnya, saya beli, kata Utsman, 10 hektar. Ya, Masya Allah, dibeli oleh beliau. Kemudian disedekahkan untuk orang Islam, sampai kemudian jadi sistem, jadi Saudi sekarang, tempatnya masih ada. Terakhir kami kembali dari Madinah, akan dibuat tempat-tempat penginapan ya, yang setiap di situ royaltinya datang, disimpan di Bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai hari ini. Jadi perhatikan, mereka tidak mengejar harta dunia dengan omset yang berlimpah, tapi bagaimana caranya Allah ridha dengan itu. Bisa nggak Anda baru datang misalnya kan, 700 truk penuh muatan emas, berlian, macam-macam dan sebagainya. Tiba-tiba begitu datang, kamu sekiannya banyak nih, baiklah saya sedekahkan semuanya karena Allah dan Rasulnya. Bisa nggak? Itu nggak mudah gitu, mesti ada tarbiyah dulu. Ya, apa tarbiyahnya? Bagaimana cara Nabi mendidik mereka? Itu nggak mudah. Ada kompak dulu, pelan-pelan dulu. Sampai Imam An-Nawawi menyebutkan itu di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada 2 cetakan dalam bahasa Arab yang ada di Indonesia. Pertama, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya merah marun, halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 2, posisi paling kanan sebelah atas. Ada terbitan Darun Nafais, ya, halaman 47, kemudian paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu kata Imam An-Nawawi, sahabat mulia ini, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari punya toko depan Masjid Nabawi. Ya, beliau tadinya tokonya jauh. Kemudian berpikir, kalau saya jauh, sholatnya nggak bisa berjamaah nih. Saya harus bermohon kepada Allah supaya saya punya toko dekat Masjid Nabi. Jadi begitu saya selesai, ya ada panggilan sholat, saya bisa langsung ke masjid, zikir di situ. Dan nggak susah gitu kan, dekat dengan tempat ibadah. Ini luar biasa teman-teman. Luar biasa, sampai sekarang kan antum lihat kan, depan Masjid Nabi ada banyak toko kan.
Baik, itu inisiatornya siapa? Di antaranya Tamim Ad-Dari. Bagaimana mengajarkan pada teman-temannya, jangan sampai kesibukan mencari dunia kita menggagalkan kita untuk dekat dengan Allah. Ya, kata Imam An-Nawawi, orang-orang mulia ini dibalik kesibukannya, asetnya banyak, masih sempat menunaikan tahajud malamnya, bahkan di antara mereka sampai khatam Quran dalam tahajudnya. Lihat, sahabat Nabi, asetnya banyak, kayanya luar biasa, udah 15 abad masa asetnya masih ada, sangat pemalu, malaikat malu dengannya, menikah dengan 2 putri Nabi, masih menunaikan tahajud, sampai ada yang khatam Quran, iman dan takwa. Antum sahabat Nabi bukan, menikah juga enggak dengan 2 putri Nabi, masa jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, asetnya, coba cek dengan Utsman sebanding atau enggak. Masya Allah, dipanggil sholat fardu aja masih jualan. Dan hebatnya cita-cita pengen masuk surga tanpa hisab, surga Firdaus. Haula wala quwwata illa billah.